Tidak bisa dipungkiri, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia masih banyak dinodai oleh praktik korupsi. Akibatnya, sejumlah program dan tujuan pemerintahan daerah tidak tercapai. Harapan pelaksanaan otonomi daerah yang mengusung desentralisasi kekuasaan dan fiskal terhempas akibat korupsi. Kasus korupsi itu sebenarnya yang paling besar suap, yang frekuensinya paling banyak. Disusul kemudian oleh pengadaan barang jasa pemerintah. Tendernya sudah diatur, tidak kompetitif, tidak mengedepankan kompetisi yang sehat. Itu juga akibatnya pasti merugikan keuangan negara. Untuk mengatasi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP telah melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubga pada pemerintahan daerah kabupaten kota di seluruh provinsi. Ada 3 area yang diidentifikasi memiliki celah korupsi dalam pemerintahan daerah, yakni dalam proses perencanaan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik yang berhubungan dengan perizinan. Salah satu upaya untuk menghindarkan potensi korupsi dalam pemerintahan daerah adalah mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. Saya bisa mengakomodir yang diperlukan oleh masyarakat dengan benar, jadi tidak datang tiba-tiba begitu. Kemudian yang kedua itu bisa terkontrol gitu. Jadi kalau misalkan jalan ini kita punyanya uang baru 50%, maka tahun depan saya harus mengalokasikan lagi 50%. Dan itu bisa transparan gitu. Tahun 2008 itu pengelolaan, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah itu sifatnya standalone. Dalam rangka untuk good governance, dalam rangka untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Itu yang ingin kami terapkan melalui IT. Ya, pertama ini menjadi bagian tugas dan kewajibannya. Yang kedua, ini menjadi program perencanaan yang lebih demokratis. Karena dengan e-planning ini masyarakat bisa ikut terlibat, bisa tahu dan bahkan bisa ikut mengontrol lebih cepat dari perencanaan yang kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah seiring dengan keterbatasan SDM, tenaga yang terbatas ini, tentu IT menjadi kendaraan untuk mempercepat akselerasi dari seluruh perencanaan, bahkan mengukur dari beberapa pelaksanaan program dan perencanaan yang kita buat. Meski hal ini bukan jaminan korupsi bisa dihentikan, namun penerapan IT memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini diungkapkan oleh para pemangku kepentingan di beberapa daerah yang telah menerapkan proses perencanaan pembangunan berbasis IT. Dengan sistem proses yang paper based yang semula kita menggunakan kertas yang manual, berubah menjadi yang paperless tanpa kertas. Itu sudah ada proses penghematan yang luar biasa. Di sini ada kata kunci efisiensi yang bisa kita capai. Kemudian di sisi pelaksanaan, dengan menggunakan e-planning pakai mesin bank ini, proses capture keinginan dan kebutuhan warga untuk pembangunan di wilayah masing-masing bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah karena semua pakai web dan dilakukan di saat yang bersamaan. Di sini ada kata kunci yang bisa kita dapat yaitu efektivitas. Yang pertama, e-government itu cepat, kemudian mudah, kemudian transparan, kemudian tidak perlu harus ada kontak gitu. Karena kalau ada kontak itu ada beberapa kemungkinan. Satu misalkan itu tadi korupsi, yang kedua menghabiskan waktu gitu. Nah, kontak harus berbicara dan sebagainya. Nah, kalau kemudian dengan sistem e-gov itu tingkat ketelitiannya juga lebih tinggi. Pembangunan itu sangat tergantung bagaimana kita melakukan sinkronisasi dari beberapa sumber-sumber perencanaan. Nah, untuk melakukan sinkronisasi terhadap seluruh aspek tadi, diperlukan satu sistem yang transparan,
satu sistem yang terukur sehingga ada kejelasan dan ada kepastian di situ. Jadi e-planning merapikan semua proses tadi, membuat satu perencanaan menjadi lebih terencana dan lebih transparan. Dalam setiap perubahan, ada tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan semua pihak bisa menerima. Demikian pula halnya dengan upaya penerapan IT dalam proses pembangunan daerah. Tantangan kita selama ini kan antara harapan dengan anggaran yang tersedia ini kan terbatas. Maka kemudian kita harus punya skala prioritas untuk penganggaran. Nah, dengan e-planning ini sebenarnya memudahkan orang untuk lebih memahami karena ada skala-skala prioritas di setiap wilayah. Apalagi Banyuwangi sudah punya program namanya Pagu Indikatif per Kecamatan. Sehingga sebenarnya setiap kecamatan diberi kewenangan untuk memutuskan program prioritasnya mana. Intinya e-planning ini kita bisa lebih mudah diakses, kemudian mudah dikontrol, dan ketepatan sasaran saya kira bisa lebih optimal. Kita hanya berusaha untuk bagaimana merubah kebiasaan orang bekerja pakai paper base menjadi paperless. Nah, itu yang menjadi fokus kita dari sisi SDM ya. Sisi anggaran juga nggak begitu banyak membutuhkan biaya karena ini basisnya web, jadi hanya perlu server saja dan ada koneksi jaringan internet dedicated 24 jam, otomatis semua hal terkait dengan itu bisa langsung terakses ke server yang kita miliki. Tantangannya tentu saja adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusia, pegawai negeri sipil yang bisa mengelola sistem e-planning ini dengan baik. Jadi ini membutuhkan satu komitmen, dan yang kedua adalah kapasitas teknis. Karena ini membutuhkan satu keterampilan untuk melakukan input, kemudian menyesuaikan dengan teknologi e-planning tadi, dan secara disiplin terus melakukan update gitu. Jadi dua hal yang sangat menentukan, willingness atau keinginan, dan yang kedua kapasitas teknis dari PNS. Celah korupsi lain yang diupayakan untuk ditutup melalui pemanfaatan teknologi adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Kegiatan PBJ memiliki celah potensi korupsi cukup besar, terlihat dari tingginya kasus korupsi yang ditangani KPK, yakni 142 dari 478 perkara di tahun 2015. Rentannya terjadi korupsi dalam proses PBJ karena kegiatan ini terkait dengan jumlah uang yang cukup besar. Jadi untuk proses pengadaan kan ada 2 unit ya. LPSE itu namanya layanan pengadaan secara elektronik, sama ULP, unit layanan pengadaan. Jadi kan sebenarnya kalau lelangnya itu mengedepankan persaingannya sehat, bisa mengontrol, bisa mematikan atau bisa mencegah, meminimalkan tadi loh yang sudah dimarkup oleh dinas-dinasnya tadi. Nah, hari ini pengalaman yang seperti itu masih jarang terjadi. Karena kadang-kadang masih dikontrol oleh, ya mohon maaf, Pak Bupatinya masih intervensi gitu kan. Kadang-kadang ya mohon maaf lagi, misalkan teman-teman DPRD-nya masih intervensi, jagoan saya harus menang. Jadi kadang-kadang independensi dari ULP ini juga belum bisa terjaga dengan baik. Di tengah maraknya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ, beberapa pimpinan daerah telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem PBJ yang dapat menekan potensi korupsi yang pada akhirnya mendukung upaya penghematan keuangan dan mempercepat proses pembangunan daerah. Tentu saja pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik ini sangat membantu, khususnya adalah percepatan pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan dalam tahun berjalan. Sehingga SKPD pada saat APBD ditetapkan, mereka harus sudah menyampaikan rencana pengadaan barang dan jasa ke kantor layanan pengadaan barang dan jasa. Sehingga percepatan ini dilakukan agar semua program dan kegiatan yang membutuhkan penyedia jasa ini dapat dilakukan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
lelang pengadaan dengan sistem elektronik ini sangat efektif sekali. Jadi kalau dahulu sistem pengadaan itu dilakukan dengan sistem manual, ya masih ada pertemuan antara panitia dengan penyedia atau dengan penyedia antar penyedia melakukan persekongkolan. Itu banyak hal-hal di mana penyedia itu punya kepentingan yang besar saat pemasukan dokumen penawaran. Ini kan terbuka, semua bisa melihatnya, publik pun bisa melihatnya. Ada kegiatan apa saja yang sedang ditenderkan, kemudian juga bisa dilihat pemenangnya siapa, penawarannya berapa, kemudian juga alamatnya di mana. Yang kalah pun bisa melihat kalahnya karena apa gitu kan. Jadi ini semua bisa dipantau oleh publik. Nah ini kenapa disebut dapat mengurangi korupsi. Orang kan nggak bisa main-main gitu kan, karena toh semuanya bisa dilihat oleh publik secara transparan gitu kan. Nah kemudian juga dari sisi efisiensi, pada saat sebelum menggunakan LPSC kita kan nggak pernah tahu efisiensi untuk paket ini berapa. Keseluruhan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa katakanlah mendapatkan efisiensi dari lelang atau sisa lelang itu berapa kan nggak pernah tahu. Kalau sekarang kan semuanya tercatat. Salah satu upaya lain yang juga direkomendasikan oleh KPK untuk dilakukan oleh para pemimpin daerah adalah penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Selain untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, penerapan PTSP berbasis IT juga dapat menekan potensi korupsi dalam pemberian izin usaha. Harapannya itu memang satu, memberikan kepastian berusaha. Jadi Anda bayangkan aja kalau saya mengajukan izin, kemudian persyaratannya di-declare secara terbuka di dalam website ya. Kemudian orang mempunyai kontrol terhadap proses. Saya berharap sebenarnya semua masyarakat itu bisa kontrol dari gadgetnya. Jadi dia bisa melaporkan, dia bisa memberikan input untuk perbaikan, tapi dalam waktu yang sama dia juga bisa mempunyai kritik. Ya, mempunyai kritik, saran perbaikan, bahkan melaporkan ke KPK. Kita dibantu dengan adanya sistem, jadi semua persyaratan permohonan perizinan bisa dilakukan melalui online. Jadi itu salah satu kunci utama mengurangi pertemuan dengan pihak-pihak yang memohon. Mencoba membantu pemerintahan Provinsi Jawa Barat supaya menuju ke arah yang lebih bersih lagi. Dengan sistem ini kami lebih enjoy. Tidak ada lagi pemohon yang bertanya-tanya karena udah sesuai dengan harapan mereka. Dan mereka juga secara elektronik bisa melihat kondisi permohonannya ada di posisi mana dengan tracking sistem yang ada di web kami. Pemanfaatan teknologi yang mendukung kemudahan dan menjamin transparansi dalam proses perizinan, terutama izin usaha, mampu mendorong peningkatan iklim investasi di daerah yang pada ujungnya membantu percepatan proses pembangunan yang direncanakan pemimpin daerah. Begitu saya teliti di Sidoarjo ini untuk BPPT ini untuk perizinan, ternyata dia tiap tahun, yang tahun 2015 kemarin 4 miliar yang dia anprahkan ke kas daerah. Sekarang aja tempo hari sudah mencapai 60 miliar. Sehingga Sidoarjo bayangkan tiap tahun mendapat juara investment buat. Alhamdulillah sampai tahun kemarin Jawa Barat tetap sebagai provinsi dengan investasi yang paling besar. Dan dampak investasi dalam bentuk tenaga kerja juga paling besar. Sampai tahun 2015 kemarin. Tahun 2015 kan ada kecenderungan perlambatan perekonomian ya. Tetapi betul pada saat di mana ada perlambatan perekonomian atau perlambatan ekonomi, di mana juga ditandai dengan beberapa kasus PHK, mungkin sampai 12.000 orang PHK. Tapi pada saat yang sama, pada tahun 2015 masih ada 98 triliun investasi masuk ke Jawa Barat dan masih ada 310.000 orang tenaga kerja baru. Penggunaan aplikasi ini efisien waktunya sangat menghemat sekali ya, karena
SPJ-nya ada, langsung kita masukkan, kita tidak punya tanggungan. Kalau manual kita masih ada rasa untuk besok aja. Kalau sini kan enggak. Hari ini kita membayar, hari ini kita masukkan ke sistem, sudah kita nggak punya tanggungan untuk ke administrasinya. Di sini sih saya baru pertama kali untuk mengurus perizinan. Informasi yang kita butuhkan, kita nggak harus datang ke sini untuk mencari informasi, tapi lewat website kita juga sudah bisa tahu lah tentang prosedur di sini apa. Kalau kita mau ngurus PT itu caranya gimana dan lain sebagainya sih, mungkin di web itu sangat-sangat membantu ya untuk kita masyarakat yang mungkin kayak saya yang baru awal gitu, ke sini harus bawa apa nih gitu. Tentu bukan hal yang mudah untuk menghilangkan budaya korupsi. Namun, keberadaan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan untuk menyusun sistem dan perangkat yang mampu memperkecil celah korupsi, mempermudah kerja aparatur negara, sekaligus memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat. Karena sesungguhnya tugas pemerintah adalah memastikan seluruh warga masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari seluruh proses pembangunan yang dijalankan.